apa yang akan kita sucikan, yaitu untuk menyucikan jiwa kita dari sifat bakhil, sifat kikir. Karena sifatnya manusia cinta kepada harta dan ingin bersenang-senang dengan harta. Sulit untuk mengeluarkannya walaupun sedikit. Kita sudah mengucapkan 2 kalimah syahadat bahawa tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Artinya tidak ada yang kita cintai selain Allah. Maka Allah ingin buktikan apakah kita benar-benar menyintai Allah atau tidak. Karena sifatnya manusia menyintai harta. Dengan harta itu ia bersenang-senang dan ia lari daripada mati takut tinggal harta. Padahal mati itu salah satu jalan untuk bertemu dengan yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat itu untuk menyucikan jiwa kita dari sifat kikir, yang memang sifat kikir itu sudah ada semenjak kita lahir. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat yang Allah berikan itu ada 2. Ada nikmat badan dan nikmat harta. Nikmat badan kita syukuri dengan ibadah. Nikmat harta kita syukuri dengan bersedekah. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu ada 2. Pertama zakat harta, yang kedua zakat fitrah, yakni zakat badan. Ada 5 jenis harta yang diwajibkan zakat. Yang pertama binatang ternak, yang kedua emas dan perak, ketiga biji-bijian seperti padi, yang keempat buah-buahan, kurma dan anggur, yang kelima zakat tijarah. Binatang yang wajib dikeluarkan zakat adalah unta, kerbau dan lembu, kambing dan biri-biri yang memang dipelihara dengan cara dilepas dalam padang yang luas. Yang kedua emas. Emas itu ada 3 macam. Ada emas yang disimpan, umpamanya kita punya uang, lalu menyimpan uang dengan membeli emas, bukan untuk dipakai untuk isteri. Maka uang emas yang kita simpan itu apabila sampai nisabnya lebih kurang 30 mayam, maka bila genap setahun kita menyimpannya, wajib kita mengeluarkan zakat 2,5%. Yang kedua, hasil tambang. Seperti saudara-saudara kita yang mengambil emas umpamanya dari sungai, itu pun diwajibkan zakat 2,5%. Yang ketiga, ada emas temuan peninggalan masa yang lalu di tanah yang tidak ada pemilik atau di dalam milik kita sendiri. Itu pun dikenakan zakat 20%. Termasuk emas perhiasan. Kaum ibu yang menggunakan emas melebihi dari kadar yang pantas, layaknya kita berapa mayam? Umpamanya 20 mayam. Itu yang layak. Karena emas itu untuk perhiasan. Terlalu banyak itu bukan lagi perhiasan. Maka apabila melebihi, yang melebihi itu, bila sampai kadarnya 30 mayam, genap setahun, wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Yang kedua emas. Kemudian yang ketiga zakat biji-bijian seperti padi,
yakni biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Nisabnya lebih kurang, yaitu 10 usuk. Kalau dengan ukuran kita sekarang, yaitu 90 kaleng. Kaleng cat yang ukuran 25 kilo. Kita wajib mengeluarkan zakat 10% kalau dia itu kita tanam dengan air hujan atau air irigasi. Namun apabila air itu kita beli dari awal sampai panen, maka zakatnya setengah, yaitu 5%. Kalau dibagi dua, dari awalnya dengan air hujan, selanjutnya dengan air yang harus kita beli, maka kena zakat 7,5%. Itu zakat dari biji-bijian. Kalau buah-buahan, kurma dan anggur, itu juga sama ukuran zakatnya. Yang terakhir, zakat tijarah, dagang. Ini pun diwajibkan kita mengeluarkan zakat 2,5% dengan ukuran nisabnya, yaitu apabila seluruh barang yang kita miliki kita hargakan mencapai, kalau kita kur dengan emas, kira-kira 30 mayam emas. Wajib kita mengeluarkan zakatnya tepat pada waktu dan pada tempat di mana kita berusaha. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu zakat harta. Yang kedua, zakat fitrah, di mana wajib kita mengeluarkan fitrah pada malam hari raya. Namun boleh dipercepat pada malam 27. Namun perlu diingat, apabila meninggal sebelum malam hari raya, maka ia tidak wajib zakat. Atau ada anak yang lahir setelah maghrib malam hari raya, itu pun tidak wajib zakat. Asbab wajib zakat, kita hidup di akhir Ramadan dan ketemu dengan awal Syawal. Berapa zakat yang kita keluarkan? 2,8 kilogram beras, yakni makanan pokok. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari uraian tersebut berarti begitu besar kontribusi seseorang muslim untuk membantu saudaranya yang fakir miskin. Coba kita bayangkan, umpamanya ada saudara kita mempunyai bermacam-macam usaha. Dia juga petani menanam padi. Hasil padi 100 kaleng. Wajib zakat 10%. Kita hargakan katakanlah 500.000. Dia juga pedagang. Di akhir tahun dia punya penghasilan ukuran 30 manyam emas atau 90 juta umpamanya. Wajib zakat 2,5%, 2.250.000. Dia juga punya emas simpanan 32 manyam yang memang bukan untuk dipakai dan sudah genap setahun. Wajib zakat 2,5%, 2.250.000. Dia juga pegawai negeri yang sekarang juga diwajibkan zakat, juga kena zakatnya 2,5%. Coba kita jumlah dari dia seorang itu dalam setahun telah menyumbang kepada fakir miskin 7.250.000. Belum lagi ada bermacam-macam bentuk pajak. Hadirin yang dirahmati Allah, ini untuk seorang muslim yang punya usaha seperti ini, ia telah menyumbang kepada fakir miskin 7 sampai 8 juta. Belum lagi pajak dan segala bentuknya, pungutan-pungutan yang lain. Sementara saudara kita yang non-muslim, mereka hanya membayar pajak. Mereka punya usaha dagang yang luar biasa, jadi pengusaha yang kaya, tapi tidak diwajibkan zakat di dalam Islam.
Karena syarat wajib zakat adalah Islam, sementara negara yang mengambil dari mereka adalah hanya pajak saja sekian persen. Maka alangkah bijak dan merupakan suatu keadilan yang luar biasa apabila undang-undang atau kanun yang mewajibkan pajak itu hanya diberlakukan untuk yang non-muslim saja, atau bagi yang muslim yang tidak membayar pajak. Karena pada masa Rasulullah, juga pada masa para sahabat-sahabatnya, penduduk yang muslim itu hanya diambil zakat saja. Sementara untuk kafir zimmi, orang kafir Yahudi, Nasrani yang tinggal di tengah-tengah orang muslim, mereka dikenakan pajak. Itu tergantung berapa pajaknya. Sementara kita hari ini terbalik. Untuk orang yang muslim, di samping mereka telah membayar zakat sekian banyaknya, masih juga diambil pajak. Ada PPh-nya, PPN-nya dan seterusnya. Sementara yang non-muslim hanya diambil pajak saja. Maka seharusnya pemerintah untuk mereka yang non-muslim, selain daripada pajak seperti pajak yang diambil biasanya, kalau mereka punya usaha juga diambil pajak 2,5%. Kita punya usaha diwajibkan zakat 2,5%. Kita ambil juga dari mereka 2,5% atas nama pajak, bukan zakat. Kalau mereka petani menanam padi, kita ambil juga pajak 10%. Sebagaimana orang Islam wajib mengeluarkan zakat 10%. Kalau mereka punya emas simpanan, kita ambil pajak juga 2,5%. Itu baru imbang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kontribusi orang Islam terhadap saudaranya yang fakir miskin luar biasa. Seharusnya lah tidak wajib, tidak lagi dikenakan pajak. Sudah cukup pengeluaran dan beban yang mereka tanggung. Jadi kita beri keringanan. Hanya saja hari ini bagaimana kita buat suatu regulasi bahawa setiap saudara kita yang punya usaha mesti membayar zakat. Apakah lewat Baitul Mal umpamanya. Kita buat satu aturan, insya-Allah tidak ada lagi orang miskin. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Hanya 2 tahun beliau memimpin. Tidak ada lagi di negerinya orang yang menerima zakat, karena semuanya menjadi kaya. Hari ini pasti kita juga bisa melakukannya. Kita data seluruh pengusaha, kita kutip zakat. Kalau tidak diberikan zakat, kita cabut izin usahanya. Kemudian zakat itu kita kelola dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pengembangan. Kalau kita berikan 1 juta akan habis. Kita berikan mereka usaha. Insya Allah hari ini mereka menerima zakat, tahun depan mereka barangkali menjadi pemberi zakat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya amat wajar kalau untuk saudara kita yang muslim dihapus saja pajaknya karena telah membayar zakat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karenanya mari, zakat itu untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Jiwa kita akan berkah, harta kita akan berkah dikala kita sudah mengeluarkan zakatnya. Allah menguji kita, apa benar cinta kepada Allah ataupun tidak. Kalau memang kita benar-benar cinta kepada Allah, tunjukkan. Maka Sayyidina Abu Bakar telah menunjukkan cintanya kepada Allah. Ketika Rasulullah mengumumkan ada peperangan, Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya kepada Rasulullah. Sayyidina Umar hari itu ingin menandingi Abu Bakar. Beliau mempunyai 80 dinar emas. Beliau bawa setengahnya.
Sesampai di Rasulullah bertanya, Umar, terlalu banyak yang kau bawa, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasul, ada sejumlah ini lagi di rumah untuk keluarga saya. Abu Bakar, kamu juga terlalu banyak membawanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasul yang saya titipkan untuk keluarga saya. Beliau bawa semuanya. Maka kata Rasulullah, bainakuma baina kalimataikuma, beda kamu berdua seperti bedanya ucapanmu itu. Sejauh mana cinta kita kepada Allah, sejumlah itu akan kita berikan. Maka dalam memberi zakat, jangan lihat kepada ukurannya hanya 2,8 kilo. Kalau memang kita cinta kepada Allah, berikan zakat sebanyak-banyaknya, jangan lihat kepada ukurannya. Kalau kita masih melihat kepada jumlah, berarti kalimah syahadah yang kita ucapkan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah itu masih palsu. Tidak ada yang saya cintai, yang saya sembah selain Allah, itu masih palsu. Buktinya kita masih menyintai harta. Kita kikir kalau diwajibkan zakat fitrah hanya 2,8 kg, tidak pernah kita memberi lebih. Apa salahnya kita berikan sampai 3 kilo dan seterusnya? Coba kita buktikan bahawa kita cinta kepada Allah, tidak cinta kepada dunia. Berilah kewajiban itu, jangan lihat kepada ukurannya. Beri sebanyak-banyaknya sebagai bentuk bahawa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah penyampaian saya pada malam yang berbahagia ini. Sekali lagi, mari tunjukkanlah kecintaan kita kepada Allah dengan menyayangi fakir miskin. Bantu, berikan kepada mereka sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya sesuai dengan kekayaan yang kita miliki. Mudah-mudahan keikhlasan dan kecintaan kita itu dapat membawa kita ke dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.